Mbak Fatin, silakan. Ya, Assalamualaikum gimana? Mau mulai? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat adik-adik mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Semoga semakin semangat karena dengan situasi pandemi seperti ini tidak mengurangi kekuatan hati kita untuk terus menuntut ilmu meskipun melalui virtual seperti ini. Baik, saya dari peminatan kesehatan reproduksi lulus tahun 2009. Alhamdulillah saat ini sedang bertugas menjadi penyuluh KB, penyuluh keluarga berencana di BKKBN Perwakilan NTB. Oh, ya. Jadi sejak ya. Sejak 1 Januari 2010, belum setahun saya lulus, alhamdulillah saya bisa tembus tes PNS Pemda untuk bisa mendapat pekerjaan. Jadi saya tekankan ke kawan-kawan mahasiswa yang baru, tidak fokus pada bagaimana mencari kerja setelah masuk ke FKM, tetapi bagaimana kemudian kita sebagai sosok generasi perubahan berpikir tentang tujuan dari ilmu yang akan kita pergunakan di masyarakat. Ketika kita melihat ada masalah, maka yang muncul adalah bagaimana menjadi solusi di masyarakat. Dengan niat menjadi perbaikan masyarakat, maka pekerjaan yang akan menyapa kita itu banyak sekali peluangnya dan Allah akan selalu memberi jalan. Dan peminatan tidak selalu identik dengan kelas favorit, tetapi passionmu apa? Saya dulu kesehatan reproduksi hanya 10 orang, tetapi saya merasa passion saya di sana, masalah di NTB itu banyak sekali, sehingga Allah begitu saya lulus, Allah memberikan jalan bekerja di BKKBN. Tetap semangat, jadi meskipun kamu merasa tidak sepintar teman-teman yang lain, tapi selalu akan ada pilihan untuk orang-orang yang punya tujuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fatin. Ini juga di sela-sela kesibukan yang Mbak Fatin lagi menemani kepala dinas. Ya, terima kasih sudah menyempatkan ya bergabung bersama kami ya di acara P2K. Ya. Agak macet-macet. Tentunya ini akan menjadi semangat juga buat adik-adik semuanya. Adik-adik mahasiswa baru yang baru diterima di FKM UAD. Ya. Dan di sini juga ada Pak Samsu, Kaprodi yang sedang bersama kita juga, Mbak. Pak Samsu Hidayat sebagai Kaprodi. Ya. Berikutnya, ya, selamat bertugas kembali, Mbak Iman, Mbak Fatin. Baik, terima kasih. Ada Mbak Dwi Rahmatun Handari. Silakan, Mbak. Halo. Ya. Halo, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Rahmatun Handari. Saya dulu di Kesehatan Masyarakat sebagai peminatan kesehatan lingkungan. Saat ini saya bekerja di perusahaan saya sendiri yang bernama Habity Organic. Habity Organic adalah kita menjual skincare yang memang mengusung tema ramah lingkungan. Karena sebelumnya saya memang peminatan kesehatan lingkungan. Saya ucapkan selamat datang untuk para adik-adik mahasiswa baru FKM UAD tahun 2020. Jadilah agent of change. Ilmu kesehatan masyarakat itu banyak sekali, kalian bisa explore. Salah satunya bisa jadi entrepreneur juga. Tetap semangat. Oke. Gitu, Pak. Ya, baik. Ya. Mbak Rahma, ya salah satu entrepreneur ya. Jadi banyak ragam pekerjaan, ya. Ada di PNS, ada entrepreneur, ya. Ini tentunya akan sama-sama inspirasi untuk adik-adik semuanya, Pak. Ya. Iya, sangat banyak sekali. Kemudian berikutnya, terima kasih Mbak Rahma, ya, yang sudah berkenan memberikan sedikit ya motivasi dan tentunya semoga juga menjadi inspirasi untuk adik-adik yang baru saja bergabung dengan FKM UAD. Ya, selamat bertugas kembali, Mbak Rahma. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya Mbak Siska Anggraini, apakah sudah bergabung? Mbak Siska? Baik, sudah Pak. Oke, silakan Mbak.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siska Anggraini. Saat ini saya sedang di Jakarta. Saya lulus dari FKM UAD tahun 2018 dari peminatan keselamatan dan kesehatan. Ya, pada kesempatan yang baik, kali ini saya akan mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru. Juga selamat datang di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan tercinta ini. Tentu kami segenap alumni sangat menyambut kedatangan Anda dengan sukacita. Selamat mengemban amanat mulia dari orang tua, semangat belajar untuk meraih cita-cita, persiapkan masa depan sebaik mungkin, tentunya belajar dengan giat di Universitas Ahmad Dahlan Fakultas Kesehatan Masyarakat kita tercinta ini. Sekali lagi, kami bangga Anda menjadi salah satu bagian dari kami. Sekali lagi selamat datang dan selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siska Anggraini ya. Ini Mbak Siska ini kerja di Hashimoto Group ya Bu ya, Mbak ya. Ya. Betul Bapak. Terima kasih. Tentunya nanti mudah-mudahan menjadi informasi juga buat adik-adik. Semoga ya bisa mengikuti jejak dari para alumni yang alhamdulillah sudah sukses dan berkarir di mana-mana ya, termasuk di Hashimoto Group ini. Ya. Oke, terima kasih Mbak Siska ya, selamat bertugas kembali. Berikutnya kita coba menghubungi Mbak Imas Agustin ini, silakan Mbak Imas. Ya, Pak, sudah. Silakan. Ya, silakan Mbak. Ya. Enggak, sudah. Enggak, Pak. Ya. Sudah. Silakan Mbak Imas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imas Agustin Isnaini. Saya berasal dari Kendal, Jawa Tengah. Saya lulusan SKM UAD tahun 2017 dengan peminat promosi kesehatan. Saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru tahun 2020. Selamat bergabung menjadi dahlan muda yang bermoral dan intelektual intelektual. Tentang promosi kesehatan, saya merupakan angkatan pertama ya Pak di SKM untuk peminatan promosi kesehatan. Jadi waktu itu kami masih lumayan banyak, lumayan sedikit Pak. Jadi saya dari promosi kesehatan bersama teman-teman saya yang pada tahun itu di peminatan promkes itu ada 13 mahasiswa dan itu perempuan semua dan kami menyebut diri kami adalah sebagai Srikandi Promkes seperti itu. Nah, berbicara tentang alhamdulillah sekarang saya bekerja di Puskesmas, tentunya juga sebagai petugas promosi kesehatan. Nah, alhamdulillah ilmu-ilmu yang dulu disampaikan oleh dosen-dosen itu sangat terpakai sekali kerja saat ini, terutama di Puskesmas. Memang saat ini sangat dibutuhkan sekali tenaga promosi kesehatan dengan Permenkes tentang Puskesmas yang terbaru juga, itu Puskesmas harus mempunyai petugas promosi kesehatan. Jadi kepada adik-adik mahasiswa baru, kalau nanti sudah mulai menentukan peminatan, insya Allah nanti ke depannya Promkes mempunyai banyak peluang. Oke. Di kedepannya seperti itu. Dan untuk akan silakan peminatan dari sekarang
Dan jangan lupa jadikan tulang mahasiswa semangat buat adik-adik semangat menempuh sampai berharap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Imas Agustin dari Kendal ya, dan bekerja di Puskesmas. Iya, Nah, tentunya ini menjadi informasi dan insya Allah juga referensi untuk adik-adik semuanya Mbak. Semoga nanti bisa mengikuti jejak-jejak terbaiknya ya. Kemudian ini ada Mbak Heni ya, Mbak Heni Rusmitasari. Silakan Iya, Mbak Pak. Heni, sudah bergabung. Iya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Rusmitasari. Saya alumni FKM tahun 2013, peminatan manajemen rumah sakit. Untuk saat ini saya bekerja di Universitas Muhammadiyah Semarang sebagai dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya ucapkan selamat datang untuk adik-adik mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kurang jelas ya, Pak? Ya. Selamat datang adik-adik Fakultas Kesehatan Masyarakat UAD tahun 2020. Jadilah mahasiswa yang aktif, selalu berpikir terbuka, dan selalu bersosialisasi. Setelah organisasi apabila kalian ingin mengikuti organisasi, karena setelah saya bekerja, organisasi ternyata sangat dibutuhkan waktu kita bekerja maupun tidak bekerja. Sekali lagi, selamat datang untuk adik-adik Maba FKM UAD. Selamat berjuang dan selamat proses. Terima kasih. Ya. Pak. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Heni. Tadi soalnya saya tidak melihat namanya, ternyata Mbak Heni jadi dosen juga sekarang ya. Iya Pak. Ya. Alhamdulillah. Selamat bertugas ya Mbak Heni ya, di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan memberikan ucapan selamat. Oke, sama-sama Pak. Terima kasih. Insya Allah tentunya akan menjadi inspirasi dan motivasi juga untuk adik-adik nanti semuanya. Amin. Ya. Baik, terima kasih Mbak Heni dan juga teman-teman semuanya tadi sudah memberikan ucapan selamat ya. Tentunya ini memberikan informasi yang sangat berarti ya Pak Samsu ya untuk adik-adik mahasiswa baru. Ya. Gitu. Ada yang mau disampaikan Pak? Cukup? Berarti saya terus Pak ini ya. Sampai selesai. Saya menemani Pak Faisal. Menemani. Ya. Baik, Pak Samsu, ini kita langsung kemudian beranjak ke sesi berikutnya. Ya, yaitu talk show dari alumni kita juga ya, alumni semuanya ya, alumni kita yang pertama itu dari Mas Zulfa. Mas Zulfa sudah bergabung? Ya, halo Pak. Sudah Pak. Silakan. Mas Zulfa, silakan ya. Memberikan motivasi dan juga mungkin jikalau adik-adik juga butuh informasi bisa memberikan motivasi lah ya untuk mereka ya. Alhamdulillah ini sudah berhadir berapa orang mahasiswa baru ini? 200-an lebih ya. Silakan Mas Zulfa, waktu dan tempat kami persilakan. Lebih kurang berapa menit ini, Mas Zulfa? Saya ikut aja Pak, nanti terlalu lama. Oke, silakan Mas Zulfa. Ya. Oke, baik, sebenarnya terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Gimana, sehat? Yang saya hormati Pak Samsu, Pak Faisal, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen FKM UAD, dan para alumni, apa kabar? Ya.
dan adik-adik yang kami sayangi. Ya. Jadi pertama saya juga ingin mengucapkan selamat datang ya di FKM UAD, ya, salah satu Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Ahmad Dahlan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfa Muzaki, ya, saya juga alumni FKM UAD angkatan 2013. Ya, saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan multinasional, ya, sebagai ahli kesehatan masyarakat, ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, jadi saya diminta untuk memberi motivasi, ya, jadi mungkin saya sedikit bercerita pengalaman aja lah, gitu. Jadi, jadi adik-adikku, ya, jadi ketika kalian masuk ke dunia kampus atau kuliah, di sini kalian harus sudah bisa menentukan tujuan, ya. Tujuan kalian mau apa ke depan, disinilah kalian harus sudah mulai bisa menentukan. Dan selama di kuliah ini, kalian harus bisa menentukan prinsip hidup kalian nanti ke depan seperti apa, ya. Passion kalian bagaimana, nanti ke depan kalian akan memilih peminatan sesuai dengan minat kalian ke depan, dan itu nanti akan berpengaruh ke ya dunia kerja. Gitu. Oke, jadi mungkin saya sedikit boleh share screen, Pak Faisal? Ya. Boleh share screen? Boleh, silakan. Oke. Oke, jadi screen-nya sepertinya di disable oleh host. Jadi gini teman-teman, saya dulu ketika kuliah, ya, awal masuk kuliah, memang saya masih bingung nih. Sebenarnya FKM ini nanti jadi apa sih, gitu ya kan? Pasti masih ada yang bingung nggak? Ya, jadi apa? Oke, sudah bisa, Pak? Coba diulang lagi, Mas. Oke, Pak. Oke, kita coba. Oke, sudah bisa terlihat, Pak? Sudah kelihatan di situ? Terlihat? Lagi loading ya? Ya. Oh, Oke. sudah terlihat? Lagi loading, Mas. Coba dilanjut saja, nggak apa-apa. Oke. Jadi gini, bagaimana sih gitu? Bagaimana kita bisa mampu bersaing, ya kan? Ya, dengan universitas atau mahasiswa lain di luar sana. Jadi saya sedikit bermotivasi saja. Jadi selama kuliah, teman-teman, saya mungkin punya privilege yang agak berbeda dengan teman-teman yang lain. Ya. Jadi kita di sini semua privilege-nya pasti berbeda-beda. Nah, yang harus kita lakukan adalah ketika kita memiliki privilege atau sumber daya yang berbeda dengan teman-teman kita yang lain, dan itu tidak sama, yang kita lakukan adalah kita harus bekerja ataupun kita harus belajar lebih keras dari yang lainnya. Karena kenapa? Ketika kita tidak mempersiapkan diri mulai dari sekarang, teman-teman, ya, maka kita akan kesulitan untuk bersaing dengan orang-orang dari luar sana. Ya. Mungkin screen-nya sudah terlihat, Pak? Sudah, Pak? Kelihatan. Oke. Jadi mungkin di sini teman-teman bisa lihat, ya.
Jadi ini adalah proses di mana saya dulu coba ikut daftar masuk di salah satu perusahaan multinasional. Jadi teman-teman mungkin di situ bisa lihat ya. Jadi di situ hanya saya sendiri yang berasal dari UAD dan universitas swasta, teman-teman. Sisanya semua dari negeri, dari Undip, dari UGM, ya, dari ITS. Artinya gini, teman-teman. Walaupun kita berada ya di universitas swasta, ya, kita juga harus bisa menunjukkan kepada mereka bahwasannya kita juga bisa. Gitu. Ya. Caranya bagaimana? Kita harus berjuang lebih keras, ya. Kita harus belajar lebih keras. Ya. Kita harus manage waktu kita, kemudian kita harus bangun relasi kita dengan kakak-kakak kita, gitu ya. Nah, ketika kita sudah melakukan itu, insya Allah, ya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, teman-teman. Jadi, ini saya tidak menampilkan screen ini bukan bermaksud sombong atau bagaimana, tapi saya ingin ini jadi motivasi bagi kalian semua, bahwasannya kita itu bisa. Ya, walaupun saingan kita adalah universitas-universitas dari negeri, seperti Undip, UGM, tetapi ternyata yang dilihat oleh orang itu bukan kampusnya, gitu, tapi ya skill kita, gitu. Dan bagaimana kita membangun skill ya, mulai dari sinilah, mulai adik-adik di semester 1 sampai dengan nanti selesai. Nah, disinilah adik-adik mulai untuk membentuk diri. Ya. Jadi tantangan ke depan sebenarnya teman-teman di dunia kerja, ya, dan dunia kesehatan, terutama di dunia pekerjaan, saat ini membutuhkan orang-orang yang full skill, ya. Orang-orang yang full skill, kemudian mampu bekerja sama secara tim, gitu ya, mampu berkomunikasi dengan baik, ya. Kemudian memiliki kreativitas yang tinggi. Jadi ke depan, nah, itulah yang akan dibutuhkan oleh dunia kerja. Nah, jadi disinilah teman-teman harus mulai untuk membentuk, ya, dan mempersiapkan dan mengupgrade skill-skill kalian, gitu. Karena kenapa? Sekarang kita sudah menuju namanya era elektronik, ya. Jadi semua by aplikasi, ya, semua by elektronik, gitu. Dan itu menuntut SDM yang memiliki kreativitas yang tinggi. Menuntut SDM yang berarti dari awal harus sudah dipersiapkan ya, Mas Zulfa ya? Ya, iya betul Pak. Gitu. Ya betul. Karena memang dunia kerja tidak selamanya harus akan bergantung dengan dari mana dia lulusan dari mana, tapi skill apa yang dia bawa, kan begitu ya Mas ya? Iya betul sekali Pak. Pengalaman di dunia kerja begitu. Iya betul sekali Pak. Oke. Ya, ya. Jadi tidak peduli dimanapun kalian kuliah, dimanapun kalian belajar, itu tidak berpengaruh teman-teman. Tapi yang berpengaruh adalah skill yang kalian miliki setelah kalian lulus nanti. Jadi benar-benar dipersiapkan mulai dari saat ini, ya. Apalagi saat ini tantangannya lebih berat. Kita sedang menghadapi pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir, ya. Ketika kita tidak aktif, ya, kita tidak aktif, kemudian tidak meningkatkan skill kita, ya, kita akan kalah, gitu. Ya, jadi persaingan ke depan untuk teman-teman lebih berat lagi, ya. Silakan dipersiapkan mulai dari langkah ini, ya. Mulai awal masuk kuliah, silakan benar-benar dipersiapkan, ya. Silakan ya banyak belajar, kemudian aktif organisasi atau ikut komunitas yang itu memang positif dan bermanfaat untuk teman-teman ke depan. Nah, silakan diikuti. Karena dari situlah skill-skill teman-teman nanti bisa terupgrade, ya, baik itu skill komunikasi, ya, presentasi, kemudian
Ya, ya Pak. Ini mungkin adik-adik ada yang ingin memberikan tanggapan barangkali? Oh ya, boleh Pak, silakan. Ya, di antara adik-adik boleh juga loh, mungkin bisa memberikan tanggapan by chat atau juga bisa secara langsung. Oke. Ya, sambil menunggu adik-adik, ya, Mas Zulfa, kalau saya perhatikan ini, alhamdulillah luar biasa juga ya dari CV-nya ini ya. Tentunya ini bukan hal yang mudah untuk mendapatkan beberapa kompetensi-kompetensinya ya. Skills-nya Iya, dalam betul Pak. umum, juga ada internal auditor ISCC, ya, Iya, betul. kemudian internal auditor RSPO, ISPO, Iya. dan seterusnya. Ya, artinya Iya. kalau saya perhatikan ini, ya tentu apa yang sudah diperoleh di kampus itu sangat memberikan dampak yang luar biasa ya Mas Zulfa ya. Iya, Dan betul Pak. ditambah dengan beberapa keahlian-keahlian lainnya di luar sehingga Iya. nanti akan menunjang dengan bagaimana kinerja pada saat masuk di perusahaan. Dan ini menjadi modal yang sangat penting, ya, bisa bersaing dengan teman-teman yang lain, ya, yang dari universitas yang lain. Ya, ini tentunya ini Mas Zulfa, ya, Ya. saya rasa sangat menginspirasi untuk ada di semuanya di sini. Kalau saya lihat di perusahaan ini lumayan bonafit juga. Kalau yang saya tahu ini ya, ada di Wilmar yang di Pekanbaru ya, apa di mana? Kita di Wilmar ada banyak Pak. Jadi saya kebetulan dinas di Region C. Region C itu adalah Sumbar dan Jambi Pak. Oh, ya. Ada yang dari Sumbar atau Jambi. Oke. Lumayan ini ya, apa namanya, banyak cabangnya. Dan saya rasa ini juga salah satu perusahaan yang sangat diperhitungkan juga di Indonesia ini. Ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Baik, Mas Zulfa, ini karena memang ternyata waktunya saya sudah dikode terus sama panitia ini. Iya Pak, ya. Ya, oke. Barangkali Mas Zulfa masih bisa bergabung ya. Nanti kalau misalnya ada yang ingin konfirmasi bisa di akhir setelah Mbak Lavi. Mungkin masih kita harapkan kita masih bergabung jika tidak ada kesibukan lain Mas Zulfa ya. Oh, baik Pak, baik. Nanti Ya, kalau tapi jika bisa ada mau hal sharing lainnya, silakan. mungkin bisa meninggalkan forum juga tidak apa-apa. Baik. Saya tidak marah kok. Oke, baik. Terima kasih Mas Zulfa. Tadi banyak motivasi-motivasi yang sudah disampaikan kepada adik-adik. Adik-adik mahasiswa bisa ditayangkan mungkin layarnya. Apakah adik-adik mahasiswa coba dilambaikan tangannya? Masih bisa menyimak semuanya ya? Ini belum kelihatan. Stop screen. Tapi di chat ini terus ya, ada interaksi dari mahasiswa baru. Ada. Oke. Baik. Baik, terima kasih Mas Zulfa ya. Masih kita tunggu tantangan-tantangan berikutnya dalam dunia kerja. Insya Allah semakin berkembang dan tentunya semakin barokah nanti untuk kehidupan Mas Zulfa dan tentunya memberikan impact positif juga nanti untuk kita di Prodi ya. Karena juga memberikan amin. Baik ya, untuk adik-adik karena ini informasi sangat penting ya. Oke, berikutnya kami minta Mbak Lavi, apakah sudah bergabung? Iya, sudah Pak. Bisa didengar ya? Mbak Lavi, oke silakan Mbak Lavi. Ini sekarang sesi untuk Mbak Lavi untuk menyampaikan motivasi-motivasi untuk adik-adik mahasiswa baru yang saat ini sudah bergabung di Zoom, ya. Sedikit kami sampaikan, Mbak Lavi ini merupakan
PhD candidate ya di Chulalongkorn University di Bangkok, Thailand. Sebelumnya kuliah di UAD tahun S1 Kesmas UAD tahun 2007 sampai 2014. Kemudian Master of Public Health di College of Public Health Science Chulalongkorn University Thailand. Kemudian melanjutkan juga di universitas yang sama untuk S3-nya. Ya. Oke, kepada Mbak Lavi kami persilahkan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dari Bangkok. Terima kasih Bapak, Ibu dosen FKM yang mengundang saya untuk sharing hari ini di P2 KFKM UAD. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru FKM UAD. Saya doakan semoga mulai hari ini dan 4 tahun ke depan sampai kalian lulus semua, kalian bisa berproses dengan baik dan nantinya setelah lulus bisa bermanfaat untuk masyarakat dan sekitarnya. Nah, pagi ini saya mau menyampaikan sedikit motivasi tentang bagaimana mewujudkan impian. Jadi, seperti judulnya, ini adalah Dreams and the Way, impian dan jalan untuk mewujudkannya. Jadi, kita akan bicara apa itu impian dan bagaimana cara untuk mewujudkannya. Next slide. Jadi di sini pertanyaan pertama untuk kita semua sebenarnya, what is your dream? So, jadi apakah mimpi kalian? Mimpi ini luas ya, nggak cuma 1, 2, kita pasti punya banyak mimpi. Bisa jadi mimpi kita setelah lulus kita pengen jadi PNS, mimpi kita setelah lulus kita pengen jadi dosen, atau mimpi-mimpi lain yang insya Allah baik. Jadi kita awali sekarang dengan pertanyaan, apakah mimpi kita? Next slide. Slide berikutnya. Yep. Jadi mahasiswa dan impian. Jadi sekarang teman-teman sudah resmi jadi mahasiswa baru di FKM UAD. Jadi kalau teman-teman mau tahu, karena impian itu tidak didapatkan dengan jalan yang singkat, jadi menjadi mahasiswa itu adalah sebuah langkah. Jadi ada beberapa langkah kan menuju impian. Jadi menjadi mahasiswa itu merupakan sebuah langkah untuk menuju sebuah impian. Jadi di luar sana, sekarang kita punya 200 lebih mahasiswa FKM UAD. Jadi teman-teman termasuk orang yang beruntung telah diberikan rezeki oleh Allah, kesempatan untuk melanjutkan kuliah. Sedangkan di luar sana masih banyak yang tidak berkesempatan kuliah, seperti itu. Jadi, karena teman-teman telah mendapatkan langkah pertama untuk mewujudkan impian-impian kalian, yaitu menjadi dengan mempunyai gelar sebagai mahasiswa, maka baiknya kita merasa bersyukur dan kemudian kita harus berusaha dengan baik. Nah, ini yang kedua, sama seperti yang Zulfa bilang tadi, kalau kuliah di kampus swasta, kita dijamin nggak sih masa depannya? Terus, kita bakal kalah saing nggak sih sama kampus-kampus negeri yang lebih terkenal di Indonesia? Nah, jadi jawabannya, kalau saya pribadi disuruh menjawab, apakah kuliah di universitas swasta tidak menjamin masa depan? Tentu saja tidak. Maksudnya, kita mau berkuliah di universitas negeri ataupun swasta, itu tidak menunjukkan siapa kita, tapi siapa kita ditunjukkan oleh bagaimana kita berproses selama kita kuliah, kemudian skill apa yang kita peroleh selama kuliah, kemudian setelah kita lulus, kita aplikasikan. Nah, orang akan melihat itu. Jadi orang tidak akan melihat, oh si
dia dari kampus swasta, mending kita nggak terima deh kerja gitu, atau nggak terima deh beasiswanya. Jadi orang nggak melihat itu. Jadi orang lebih melihat, atau orang yang perekrut atau kampus-kampus yang menawarkan beasiswa, mereka melihat bagaimana track record kita. Jadi bagaimana sih prestasi orang ini selama kuliah. Jadi dia tidak memandang orang ini dari kampus swasta atau kampus negeri. Jadi kita pasang mindset positif dari sekarang. Jadi kunci sukses untuk meraih impian kita adalah bagaimana memanage pikiran kita dan memenuhi semua isi kepala kita dengan pikiran yang positif dan berprasangka baik dengan Allah. Jadi walaupun sekarang kita berkuliah di kampus swasta, kalau kita bisa berproses dengan baik, insya Allah ke depan juga akan baik dan mendapatkan pekerjaan atau impian-impian yang kita inginkan. Next slide. Ini pertanyaan yang sering muncul ya, Mbak Lavi ya. Iya, Jadi, Pak. Universitas swasta, apakah itu nanti bisa bersaing dan sebagainya? Ini bisa dipatahkan dan bisa dijelaskan dengan baik, Mbak Lavi ya. Ternyata tidaklah memandang dia dari universitas mana, tapi dia kompetensi apa yang bisa dia bawa dari universitas itu. Begitu ya, Mbak ya? Iya, Pak, sekedar sharing. Jadi waktu dulu saya jadi ketua BEM, seingat saya sampai sekarang FKM UAD merupakan satu-satunya FKM terbaik di Jogja. Jadi ada beberapa kampus kesehatan masyarakat di Jogja, tapi sejak 2009, sejak saya jadi ketua BEM, setahu saya saat itu sampai sekarang FKM UAD merupakan kampus Kesmas terbaik di Jogja. Jadi teman-teman manfaatkanlah kesempatan berkuliah dengan baik di FKM UAD. Kemudian juga kalau teman-teman lihat Nusantara Sehat, banyak gitu yang lulusan dari FKM UAD diterima menjadi Nusantara Sehat seperti itu. Next slide, please. Jadi ini gimana kita memulai impian pertama? Ya pastinya bermimpi. Jadi a dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work. Di sini maksudnya, jadi impian itu nggak diwujudkan melalui kekuatan sihir gitu, seperti Harry Potter atau apa. Membutuhkan keringat, usaha yang sungguh-sungguh. Jadi mumpung teman-teman di sini masih muda, jadi pergunakanlah waktunya dengan baik seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mempunyai impian, kita niatkan gitu. Niatkan impian kita ini untuk yang baik-baik. Jangan kita niatkan ketika nanti kita jadi orang sukses, orang akan memandang kita dengan bangga atau orang akan hormat kepada kita atau seperti apa. Jadi kita atur niat kita dengan baik. Gimana impian-impian kita bisa menjadi kebaikan untuk orang lain dan mendapatkan ridho dari Allah. Dan yang ketiga, ketika kita sudah berniat, maka kita harus mengeluarkan usaha untuk mewujudkan impian-impian itu. Dan impian tanpa usaha, bagi saya itu merupakan angan-angan. Dan setelah kita berusaha, maka kita wajib menyertakan doa dan bertawakal kepada Allah. Next slide. Sama seperti yang Zulfa bilang tadi, kita harus mulai dari sekarang. Jadi nggak ada yang namanya jalan singkat menuju impian. Jadi misalnya teman-teman punya proyeksi nih, setelah lulus nanti dari FKM UAD aku pingin jadi PNS atau aku pingin jadi dosen atau apa. Ya, teman-teman harus cicil dari sekarang gitu. Jadi belajar dengan baik. Nanti jadi PNS apa aja sih yang dibutuhkan misalnya ya IPK minimal 3,25 atau IPK minimal 3,5, saya kurang tahu update yang terbaru. Jadi dipersiapkan itu syarat-syaratnya apa. Jadi kan waktunya panjang, 4 tahun ke depan. Jadi persiapkan dengan baik. Terus misalnya ada kebutuhan misalnya jadi dosen, ingin jadi dosen, berarti apa yang harus dipersiapkan? Kalau ingin menjadi dosen berarti harus lanjut S2. Nah, kalau lanjut S2,
apa yang harus dipersiapkan. Kalau misal tidak punya budget atau tidak punya kecukupan finansial untuk melanjutkan S2, berarti kita harus cari cara untuk mendapatkan beasiswa. Nah, untuk mendapatkan beasiswa, apa saja yang dibutuhkan? Nah, bisa dicicil dari sekarang. Gitu. Jadi, ya dicicil. Next slide. Next slide. So, ini mitos dan fakta yang dulu pas saya zaman kuliah, saya sering banget dapat ini, dan saya baru tersenyum-senyum memikirkan ini setelah beberapa tahun setelah saya lulus. Yang pertama, ada yang bilang IPK itu nggak penting, yang penting itu pengalaman selama kuliah. Nah, jadi yang pertama ini menurut saya ini mitos. Kenapa? Karena menurut saya setelah saya bekerja jadi peneliti atau join atau mendaftar beasiswa, yang pertama dilihat orang adalah IPK atau syarat untuk mendaftar beasiswa adalah IPK. Jadi kalau IPK kita di bawah 3,25, orang akan mikir-mikir ngasih kita beasiswa. Tapi kalau IPK kita di atas itu seperti sebuah jaminan bahwa ketika kita kuliah di S1 dulu, kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik gitu. Jadi mereka nggak ragu memberikan kita beasiswa. Nah, yang kedua kemudian ada yang bilang perbanyak relasi selama kuliah dengan berorganisasi. Iya, ini benar. Kita perlu punya relasi dengan ikut organisasi. Tapi poin kedua ini biasanya anak organisasi akan bilang, gue organisasian aja, IPK nggak penting. Nah, kalau di sini saya pribadi pernah mempunyai pemikiran seperti itu. Saya perbanyak aja relasi, saya rajin organisasi, IPK di atas 3,25 dikit ya, nggak apa-apa. Tapi ternyata pemikiran saya saat itu kurang tepat. Jadi berorganisasi atau membangun relasi memang penting, tetapi IPK juga penting. Nah, ketika teman-teman ingin mendapatkan keduanya dengan iya Pak. Waktunya 3 menit lagi. Oh iya, Pak, baik Pak. Jadi berusaha seimbang teman-teman antara kuliah, organisasi. Jadi nggak ada yang lebih dominan gitu, seperti itu. Kemudian next slide. Next slide. Ini beberapa hambatannya. Pertama, kurang mempunyai strategi, kurang percaya diri, kemudian takut untuk mencoba, kurang konsisten, terlalu sering berpikir negatif, kemudian terlalu banyak keinginan, kemudian belum menyertakan ridho Allah dan orang tua. Jadi pengalaman saya selalu meminta ridho orang tua pertama kali ketika saya mendaftar beasiswa atau apa, saya sertakan ridho orang tua dan mohonkan doa dari orang tua. Next slide. Jadi apa yang masih bisa dimaksimalkan dalam usaha teman-teman karena baru memulai kuliah kan? Yang pertama usaha yang konsisten, jadi kuliah yang baik dengan penuh tanggung jawab, terus fokus kuliahnya. Kemudian jika ingin berorganisasi juga fokus, tapi jangan meninggalkan kuliah. Kemudian tadi menyicil semua kebutuhan, apa yang dibutuhkan nanti untuk meraih impian, bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kemudian meningkatkan rasa percaya diri, mengalahkan rasa takut, yakin kepada Allah, berdoa, dan bersedekah. Next slide. Ini yang terakhir. So we all have dreams, but in order to make dreams come into reality, it takes an awful lot of determination, dedication, self-discipline, and effort. Jadi beberapa banyak quotes yang saya temukan di internet ya, mereka mengatakan bahwa ketika kita meraih suatu impian, kita membutuhkan banyak usaha dan kedisiplinan. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Lavi, Mas Zulfa. Tepuk tangan untuk Mas Lavi, Mas Zulfa. Oke. Sungguh sangat menginspirasi kita semuanya ya, pengalaman-pengalaman dari para alumni, tadi di awal dari beberapa alumni yang sedang tugas juga, ya,
Kemudian ini juga alumni kita yang memaparkan beberapa hal terkait dengan pengalaman-pengalaman mereka, ya, dalam sekolah, dalam pekerjaan, begitu ya. Baik, ada deh semuanya mahasiswa baru yang bergabung di dalam Zoom ini. Kita saatnya sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami berikan kesempatan, ya. Boleh langsung ditanyakan. Waktu kita sebanyak 5 menit ya untuk tanya jawab. Ini ada pertanyaan mohon izin bertanya, berarti ini untuk Mas Zulfa ya. Apakah di Indonesia ada undang-undang yang mengendalikan tentang K3? Mas Zulfa masih bergabung? Mas Zulfa? Sudah kelihatan. Mas Zulfa, apakah masih bisa mendengarkan kami? Mendengar suara kami masih? Belum ya? Sedikit saya berikan penjelasan ya terkait pertanyaannya. Tentu di bidang K3 sangat banyak sekali undang-undang yang berkaitan dengan masalah pengendalian. Pengendalian lingkungan, pengendalian limbah, pengendalian udara, begitu juga dengan aspek-aspek prinsip K3 yang diterapkan di dalam perusahaan. Itu tentunya ada. Dan biasanya nanti ketika adik-adik mau bergabung menjadi tenaga ahli di bidang K3, tentu semuanya itu harus dikuasai sehingga nanti lebih akan menjadi suatu kelebihan atau kompetensi yang mendukung kiprah di dunia pekerjaan. Sama halnya seperti yang sedang digeluti oleh Mas Zulfa ini, ya. Dilihat dari skillnya ada ahli K3 umum, internal auditor, ya, budgeting, presentasi komunikasi dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya ada leadership juga, ya. Ini beberapa skill yang diasah oleh Mas Zulfa dan saya yakin semua alumni kita juga melakukan hal yang sama, ya. Sehingga kemudian mendorong dan mendukung prestasi-prestasi mereka di dunia kerja. Oke, pertanyaan berikutnya tadi. Ada? Oke, Mas Zulfa sudah bergabung? Sudah Pak, sudah. Maaf Pak. Ya. Oke, Mas Zulfa ini ada pertanyaan. Ini kayaknya udah kuliah gitu ini ya. Pertanyaan dari adik-adik terkait dengan undang-undang pengendalian tentang K3. Mungkin Mas Zulfa bisa menceritakan pengalamannya, undang-undang apa saja yang pernah implementasi undang-undang mungkin di perusahaan apa saja. Oke, baik. Jadi pertanyaannya adalah undang-undang terkait dengan K3 gitu ya. Jadi kalau teman-teman bertanya tentang undang-undang K3, dasar hukum harus adanya ahli K3 di sebuah perusahaan itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Ya. Jadi di undang-undang itu disebutkan bahwasannya setiap usaha baik darat, air, udara, ya, itu wajib memiliki yang namanya ahli keselamatan kerja atau ahli K3. Jadi itulah dasar kenapa saat ini adanya nama profesi ahli keselamatan kerja atau ahli K3. Nah, kemudian ahli K3 nanti itu terbagi lagi teman-teman. Teman-teman bisa masuk ke pertambangan, migas, konstruksi, dan sebagainya. Nah, itu K3 atau keselamatan kerja juga ada pembagiannya lagi. Kemudian untuk aturan lainnya, yaitu sesuai dengan bidangnya nanti lah. Ya, K3 konstruksi ada, K3 rumah sakit ada sendiri, K3. Jadi beragam ya, Mas Zulfa ya? Ya, sangat banyak, Pak. Oke. Oh, ini ada pertanyaan yang menyambung. Apakah lulusan K3 nanti hanya bekerja di bidang industri? Enggak teman-teman. Jadi, beberapa waktu yang lalu saya ada sharing juga dengan peminatan K3 terkait hal ini. Jadi, peminatan K3 ini enggak hanya ke industri aja gitu. Teman-teman mau masuk ke rumah sakit juga bisa, ya. Di Permenkes nomor 46 tahun 2016 kalau tidak salah, itu juga mewajibkan rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu
ada ahli K3-nya. Ya. Nah, ya, itu untuk rumah sakit. Kemudian kalau mau ke bidang lainnya juga bisa, teman-teman. Gitu. Ya, apakah mau ke migas atau ke tambang, ya, atau bahkan ke sustainability, ya. Sekarang saya juga sedang mendalami sustainability. Nah, ini adalah ilmu baru. Ya, sustainability ini terkait dengan sertifikasi, ya, seperti ICC, RSPO. Nah, itu bisa juga teman-teman masuk ke sana. Oke. Baik, ini ternyata waktu kita sangat sedikit. Pertanyaan yang kedua, ini tadi terima kasih Mas Ulfa ya sudah memberikan penjelasan terkait dengan ini. Saya rasa adik-adik sudah mulai paham, dan tentunya nanti seiring berjalannya waktu nanti kita akan lebih banyak berinteraksi di kelas, ya, di kelas perkuliahan itu ada di mahasiswa, sehingga nanti lebih paham bagaimana detail terkait dengan K3 ini. Untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan promosi kesehatan, ya, promosi kesehatan ini tentu memang ada promosi kesehatan di bidang K3, ada promosi di bidang Kesko dan lain sebagainya. Jadi promosi kesehatan ini nanti ditempatkan tentunya di banyak di puskesmas, ya. Ada juga yang memang dia ada di perusahaan-perusahaan atau misalnya lembaga-lembaga swasta yang memang dia berperan sebagai penyuluh di masyarakat, ya, gitu. Jadi banyak hal yang bisa dikerjakan sebagai seorang promotor kesehatan. Di samping itu juga ada yang memang dia bergerak di bidang sebagai promotor kesehatan di bidang IT-nya, gitu. Jadi pembuatan media, leaflet dan lain sebagainya, ya. Termasuk misalnya ketika adik-adik melihat bagaimana informasi yang ditayangkan di Kementerian Kesehatan, ya, itu salah satu andil daripada promotor-promotor kesehatan sehingga memberikan edukasi atau pendidikan kepada masyarakat. Ya. Oke, baik, Mas Zulfa, Mbak Lavi, dan juga teman-teman alumni semuanya, terima kasih ya sudah bergabung di acara program pengenalan kampus bagi mahasiswa baru Prodi Kesmas, ya, FKM UAD. Terima kasih atas keluangan waktunya. Kami mendoakan semoga prestasi teman-teman semuanya semakin berjaya dan semakin sukses tentunya ke depan, insya Allah. Amin. Ya, baik, adik-adik semuanya, mahasiswa baru mungkin bisa ditayangkan, Mas. Ini ada di layar penuh. Bisa? Oke, adik-adik semuanya ya di seluruh Nusantara yang berhadir pada siang hari ini, ya, coba lambaikan tangan untuk melihat bagaimana semangat Anda di siang hari ini. Ya, alhamdulillah ya. Tentunya tidak semua pertanyaan bisa kami berikan respon ya, karena memang berkaitan dengan masalah waktu yang sangat terbatas. Mudah-mudahan insya Allah nanti seiring berjalannya waktu di perkuliahan dan interaksi kita di Prodi akan banyak hal informasi yang bisa Anda dapatkan ya untuk menjawab juga beberapa hal pertanyaan-pertanyaan Anda barangkali begitu ya. Baik, adik-adik semuanya tetap semangat, tetap terus mengikhtiarkan ya sesuai dengan pesan kakaknya tadi ya, Kak Lavi juga Mas Zulfa dan juga kakak-kakak lainnya tadi ya, dimulai dengan niat yang ikhlas, dimulai dengan semangat ya, agar nanti bisa mengikuti kuliah dengan baik ya, jangan setengah-setengah ya. Kemudian diatur juga strateginya dari awal, jangan sampai terlena dengan semester 1, semester 2 sehingga lupa apa yang menjadi tujuan utamanya untuk kuliah ya. Salam dari kami untuk keluarga di rumah, untuk orang tua ya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kita cukupkan dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di close.